Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hey, bisakah aku melihat pedang pendek itu? Dalam hati Changi, ternyata gelombang energi spiritual tadi berasal dari pedang pendek ini. Tapi kenapa sangat lemah? Orang-orang berbisik, hey, ada apa dengan orang itu? Tiba-tiba berlari ke sana. Sungguh aneh. Fenga bertanya, ada apa Master Chang? Apakah Anda menginginkan pedang pendek itu? Changi menjawab, aku menemukan pedang pendek yang lebih baik. Fenga bertanya, apakah Anda hanya menginginkan pedang ini? Tapi pedang ini terlihat sangat buruk. Si pegawai bertanya, Tuan, apakah Anda ingin pedang pendek ini? Meskipun terlihat agak usang, tetapi pedang pendek ini sudah ada berabad-abad yang lalu dan memiliki nilai koleksi yang bagus. Lalu Changi menggunakan skillnya nih ke pedangnya. Dalam hati Changi, ternyata pedang ini disegel dengan teknik formasi. Ini pertama kalinya aku melihatnya di dunia ini. Sangat bagus. Aku ingin pedang pendek ini. Apa? Pedang rusak ini berharga 3 juta yuan. Tuan Chang, apakah Anda ingin mempertimbangkan ulang? Lalu Changi mengeluarkan kartunya nih. Gesek kartu ini. Oke Tuan, selamat, Anda telah menerima 3 juta yuan. Itu notifikasi dari ATM-nya ya, harusnya. Dari mesinnya lah, kalau sudah terbayarkan pedangnya. Dalam hati Changi, ketika aku kembali, aku akan melepaskan teknik formasi ini untuk melihat kekuatan spiritual yang ada di dalamnya. Selamat Master Chang. Dan Changi dapat pedang harga 3 juta. Sedangkan si Tuan Muda Xiao harganya 80 juta nih. Tuan Muda Xiao, selamat untuk Anda. Pada akhirnya tawaran Anda sebesar 80 juta yuan telah memenangkan pedang pendek ini yang telah digunakan oleh Raja Kou Qian dari Yue. Dalam hati Tuan Muda Xiao, sialan, apakah anak ini sengaja menaikkan tawaran? Aku akan mengingat kejadian ini. 80 juta yuan. Kalau ayah tahu, aku akan dipukuli lagi. Orang-orang berkata, selamat, 80 juta yuan telah ditransfer sama Tuan Muda Xiao. Ternyata Tuan Muda Xiao, dia terlihat sangat senang. Terus tiba-tiba seseorang berkata, lihat, ada orang-orang hebat yang datang. Itu adalah Xiao Chongtian, satu-satunya master tingkat Chongxi di kota Yunle. Nah, yang tengah mungkin ya, keluarga Xiao Chongtian datang bersama tetua Xia nih. Feng E bertanya, kakek kau kira datang? Tetua Xia bertanya, apa kau bersenang-senang? Sedangkan di sini si tua muda Xiao, dia pergi menghampiri si Xiao Chongtian. Dia menyapa, kakek. Oh, berarti kakeknya ya. Dan ada si Ye Hongshuang juga ya. Dia berkata, Master Chang, Anda juga datang. Changi merespon, oh, sedari Hongshuang, kau gak perlu bersikap sopan. Panggil aja aku Changi. Dalam hati, nah ini kalau gak salah nih, si Chao. Dari keluarga Chao, yap, Chao Suri. Dia ketua pavilion seni bela diri Hongyi. Dalam hatinya, tambah diduga, Master Chang yang dirumorkan ternyata dia. Untungnya aku kabur dengan cepat pada hari itu. Xiao Chongtian pun manggil Changi. Apakah ini Master Chang? Dalam hati Changi, orang ini mungkin Xiao Chongtian dari keluarga Xiao. Satu-satunya ahli kuno di kota Yunle yang memasuki tingkat Chongxi. Dilihat dari auranya, dia memang jauh lebih kuat dari Tetua Xia dan yang lainnya. Tetapi tampaknya dia hanya tingkat Chongxi setengah langkah. Tua muda Xiao bertanya, Xiaohan ya. Xiaohan bertanya, apa yang kau lihat?
Kenapa kau tidak menjawab kakekku? Tetua Xiao membalas, bocah keluarga Xiao, apa kau tidak menghormati Tuan Chang? Dalam hati Xiao Chongtian melihat nafas anak ini, dia nggak lebih dari seorang master dalam kurung tashi, jauh dari kekuatan Chongxi yang dikatakan Xiaku Kuoxiong atau Tetua Xia. Apakah anak ini menyembunyikan kekuatannya? Tetua Xia, kakekku terpaksa membiarkanmu duduk bersama karena kau kepala keluarga Xia. Dalam hal kekuatan, kakekku berada di tingkat Chongxi setengah langkah jauh dari kekuatanmu. Jadi orang-orangmu yang harus menunjukkan rasa hormat. Xiao Han, dasar sialan, kakekku tidak akan kalah dari kakekmu. Feng Huang, kalah atau tidak, tanyakan aja pada kakekmu dan kau akan tahu. Xiao Chongtian berkata, Xiao bagaimanapun kakek Xia juga lebih tua darimu, jadi kau gak boleh kasar. Baik kakek, baik. Semua master yang telah hadir, tolong bantu aku menghargai artefak sihir. Di sini ada seorang nini, orangnya namanya, dia adalah bos Shou Changpin, namanya Su Fu. Hey, siapa orang tua itu? Orang yang mendorong kursi roda di belakangnya, bukankah itu penyelenggara acara ini? Shen Tianming, orang yang kirim jawab, kau bahkan gak tahu, itu adalah Su Fu, orang terkaya di kota Yunle. Semua yang dipamerkan kali ini milik perusahaan pribadinya. Semuanya, tolong lihat, ini adalah 8 trigram emas yang aku dapatkan secara tidak sengaja. Ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam benda itu. Selama manusia berada dalam jaraknya, kekuatan benda itu akan menyerang manusia. Aku telah mengundang banyak master untuk melihatnya, tetapi gak ada cara untuk menyelesaikannya. Aku ingin tahu siapa yang ingin mencobanya. Seseorang berkata, cepat lihat, 8 trigram itu melayang di udara tanpa penyangga. Tiba-tiba, biarkan aku yang mencobanya. Aku tidak percaya bahwa masih ada artefak luar biasa seperti itu. Nah, orang ini adalah namanya Ma Chen Ren. Dan akhirnya dia mencobanya. Su Fu berkata, aku ingin mengingatkan Anda sebelumnya bahwa masalah ini mungkin beresiko. Jadi harap coba dengan hati-hati. Si Ma Chen Ren mencobanya. Terus tiba-tiba Ma Chen Ren kesambar petir. Ini kekuatan yang menakutkan. Hei, tuh lihat, dia kesetrum. Iya, untungnya aku tidak naik ke sana. Dalam hati Changi, ternyata 8 trigram emas itu memiliki formasi menyerang. Tapi melihat 8 trigram emas itu, sepertinya kekuatan formasi itu tidak akan bertahan lama. Aku telah mengambil 8 trigram emas ini sudah lama, dan aku telah mengundang banyak ahli untuk membuka segelnya. Tetapi sejauh ini, aku nggak tahu apa kegunaannya. Itu sebabnya aku mengundang semua orang untuk datang hari ini. Siapapun yang berhasil membuka segelnya, benda itu akan menjadi miliknya. Hei itu, iya, orang terkaya ini terlalu murah hati. Jika aku mendapatkan 8 trigram emas itu, aku akan menjadi salah satu orang yang berpengaruh di kota Yunle. Hei, kau lihatlah pendeta tahu yang baru aja naik itu. Setidaknya, kekuatannya itu di tahap awal transformasi, dan dia hampir mokat. Tua muda Xiao berkata, tahap awal transformasi bertindak memalukan di atas sana. Dasar. Ma Chen Ren berkata, aku ceroboh, aku kira nggak ada petir. Lalu si Xiao Han, dia mengeluarkan auranya nih. Ini adalah aura ini. Dia sudah di tahap akhir transformasi. Dia memang generasi muda paling berbakat di kota Yunle. Feng Huang masih jauh di belakangnya. Akulah yang akan menaklukkanmu. Dia mencoba untuk menaklukkannya, untuk memecahkan formasinya. Tapi ternyata trigramnya masih melawan, guys. Dan tuh, masih ngeluarin petirnya. Dalam hati tua muda Xiao, oh tidak, aku gak bisa menggerakkan tubuhku. Dengan cepat, kakeknya maju dan langsung menyelamatkannya. Dalam hati Changi, ternyata begitu. 8 trigram emas ini menggunakan kekuatan 8 trigram langit dan bumi untuk membentuk formasi spiritual kecil. Hei itu, artefak ajaib ini diam-diam menyerang orang dari belakang. Terus akhirnya si kakek, si Xiao Chongtian pun maju. Xiao lupakan aja, kita akan memiliki hal yang lebih penting nanti. Tambah diduga, keluarga Xiao nggak bisa membuka segel 8 trigram ini. Aku khawatir aku tidak akan pernah melihat 8 trigram ini terbuka segelnya selama hidupku. Tiba-tiba, aku bisa mencobanya. Tunggu, Master Chang, tetua Xiao berkata. Feng Huang, jangan khawatir, Tuan Chang akan baik-baik aja. Tapi kek, tua muda Xiao berkata, bahkan kakekku tidak mampu mengatasi 8 trigram emas. Hanya kau aja ingin mencoba untuk mengatasinya. Kau hanya akan menjadi mayat. Ingatlah, orang-orang awam, aku adalah raja. Bagaimana mungkin formasi kecil seperti ini dapat menyusahkanku? Changi pun langsung memulai prosesnya. Dan setelah berapa lama, ini Changi berhasil membuka segelnya. Benar aja, seperti yang kuduga, ini adalah formasi pusat dua kutub Yin dan Yang. Segelnya telah hilang. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia begitu mudahnya menghilangkan segel dari 8 trigram emas itu? Dalam hati Xiao Chongtian, bocah ini sangat mendalam dan tidak dapat diprediksi.
Jika aku nggak bisa menggunakannya untuk diriku sendiri, maka aku nggak boleh membiarkannya berada di kota Yunle. Dalam hati Changyi, aku nggak tahu siapa yang telah memasang teknik formasi ini. Meskipun kekuatannya bagus, tapi kualitas 8 trigram emasnya tidak terlalu bagus. Aku khawatir ini akan rusak setelah digunakan beberapa kali lagi. Sufu bertanya, "Tuan, bisakah aku melihatnya? Aku belum menyentuhnya sejak aku mendapatkannya." "Bisa." Terus akhirnya dikasih nih ke si Sufu. Ya, terima kasih banyak. Aku tidak menyangka bisa benar-benar menyentuhnya sebelum aku mokat. Dalam hati Changyi, apakah pria tua ini harus begitu emosional? Dalam kehidupan terakhirku, aku bisa membuat 10 instrumen ajaib ini dalam 1 menit. Sufu berkata, karena Anda telah melepaskan pembatas pada 8 trigram emas, 8 trigram emas ini akan menjadi milik Anda. Meskipun aku sangat enggan, tetapi aku, Sufu, memegang kata-kataku. Changyi merespon, kalau gitu aku akan bersikap tidak sopan. Dalam hati Changyi, 8 trigger emas ini jauh lebih buruk daripada pedang pendek yang baru aja aku beli. Tapi sekarang, tidak ada senjata untuk digunakan, jadi ku simpan aja. Chu Hao berkata, "Bos, selamat mendapatkan instrumen ajaib yang begitu kuat." Feng Er menambahkan, "Aku hanya berada di samping sini dan melihatnya dengan senang." Changyi merespon, "Aku hanya beruntung karena pelelangan telah selesai. Ayo pergi sekarang." Tapi tiba-tiba, "Tunggu, hari ini ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan kepada semua keluarga." Tetua Xia bertanya, "Hal penting apa?" Xiao Han menjawab, "Mulai hari ini, semua keluarga dan pavilion seni bela diri di kota Yunle membentuk aliansi. Kakekku, Xiao Chongtian akan menjadi pemimpinnya." "Hah? Apa? Hei, apakah aku salah dengar? Sebuah aliansi, Xiao Chongtian menjadi pemimpinnya." Tapi dengan cepat langsung dibantah. "Aku tidak setuju. Aku menghargai tetua Xiao itu karena kekuatannya. Dia jauh di atas kami. Namun, setiap pavilion seni bela diri yang besar memiliki karakteristiknya sendiri. Dan kami tidak ingin menjadi bagian dari aliansi manapun." Tetua Xiao menambahkan, Xiao Chongtian, Ton Fang Wuxing juga mengatakan bahwa dia akan membentuk aliansi untuk memperkuat kota Yunle. Tetapi dia berkolusi dengan kekuatan orang luar untuk menghancurkan kota Yunle. Xiao Chongtian berkata, "Xia Kuoxiong, apa kau tahu siapa di belakang Tong Fang Wuxin? Chiu You, organisasi pembunuh kuno. Jika kota Yunle tidak membentuk aliansi sekarang, tunggu sampai Chiu You menemukan jalan masuknya. Itu akan menjadi bencana pada kota Yunle." "Hei, Chiu You, organisasi pembunuh. Kenapa nggak pernah mendengarnya?" Tiba-tiba, kupikir Xiao Chongtian sengaja berbicara berlebihan karena ingin menjadi pemimpin. Dalam hati Changyi, bagaimana dia tahu Chiu You? Changyi berkata, "Apakah kau memberitahu dia, Tetua Xia?" Tetua Xia menjawab, "Sama sekali tidak. Aku belum memberitahu siapapun tentang Chiu You. Kita telah selesai berdiskusinya. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju." Tiba-tiba, aku tidak setuju. Gak peduli apa alasannya. Pavilion seni bela diri Xiaowuku pasti tidak akan setuju dengan aliansi apapun. Nah, orang ini adalah ketua pavilion seni bela diri Xiaowu, namanya Wu Qing. Tapi tanpa ragu-ragu, Xiao Han langsung memukulnya. Hanya pavilion kecil yang tidak berpengaruh. Apakah memenuhi syarat untuk berbicara? Ye Hongshuang berkata, "Xiao Han, kau terlalu sombong. Kenapa kau memukulnya?" Tetua Xiao berkata, "Bagaimana menurut Anda, Tuan Chang? Apa yang dikatakan Xiao Chongtian memiliki beberapa alasan. Kita telah melukai Liu Chuan. Mungkin Chiu You tidak akan melepaskan masalah itu." Changyi berkata, "Pasti membentuk aliansi adalah hal yang baik. Tapi kenapa Xiao Tianchong yang harus menjadi pemimpinnya?" Xiao Han membalas, "Kenapa? Karena kakekku adalah satu-satunya ahli tahap Chongxi di kota Yunle." Feng Er membalas, "Omong kosong. Tuan Chang juga seorang ahli tahap Chongxi dan jauh lebih hebat dari kakekmu." Apakah ada yang kenal dengan ahli tahap Chongxi bualan itu? Status kakekku di kota Yunle jelas bagi semua orang. Berapa banyak orang yang mengenal Tuan Chang ini? Hei, itu benar. Meskipun penampilan anak ini barusan luar biasa, tetapi kekuatan ahli tahap Chongxi tidak terbayangkan. Bahkan jika ditempatkan di seluruh negara ini, itu adalah yang tertinggi. Feng Er membalas, "Ahli tahap Chongxi bualan. Aku khawatir jika Tuan Chang mulai menyerang kakekmu, tidak akan ada yang bisa menangani satu gerakan pun." Dalam hati Changyi, gadis ini sengaja memujiku untuk mengujiku, bukan? Dalam hati Feng Er, kekuatan Master Chang penuh teka-teki. Aku kebetulan menemukan seseorang ahli tahap Chongxi untuk melihat betapa kuatnya Master Chang. Apakah anak ini layak melawan kakekku? Pertama-tama, lewati aku dulu. Apakah Tuan Chang berani? Kau terlalu lemah, gak layak untuk menjadi lawanku. Bocah bodoh, berhentilah bersikap sombong. Dengan cepat, Xiao Han maju dan menyerang ke arah Changyi. Sangat cepat, tapi Changyi berhasil menahannya dengan mudah. Terlalu lambat. Aku berkata, kau tidak layak untuk menjadi lawanku. Hei, pukulan Tuan Muda Xiao dengan mudah ditahan. Aku hampir gak melihat gerakan Tuan Muda Xiao. Siapa anak ini? Padahal dia terlihat lebih muda daripada Tuan Xiao. Dikatakan bahwa dia adalah ahli tahap Chongxi yang mengalahkan master di pavilion bela diri Hongshuang. Bagaimana bisa ada ahli tahap Chongxi semudah itu? Hah? Bagaimana bisa? Dia menyerang Changyi, tapi Changyi berhasil menghindarinya terus.
Dalam hati si kakek, Xiao Chongtian, sepertinya Xiao Er sama sekali bukan lawannya. Tapi, berani kau menghinaku seperti ini? Lalu tua muda Xiao, dia mengeluarkan sebuah pil nih dan langsung memakannya. Dalam hati Xiao Chongtian, benar aja, dia mengeluarkan pil pemakan kehidupan. Meskipun dapat secara instan meningkatkan basis kultivasi, tapi itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh dengan sangat parah. Tapi itu nggak mengherankan. Xiao Er nggak pernah kalah dari orang-orang segenerasinya selama lebih dari 10 tahun. Dan dengan cepat, Xiao Han langsung mendapatkan kekuatan instan. Nggak disangka, dunia ini juga memiliki pil yang secara instan menambah kekuatan. Menarik, aku akan ikut bermain denganmu. Bocah, kau benar-benar telah memprovokasiku. Matilah di sini untukku hari ini. Dia menyerang ke arah Changi, tapi di sini Changi berhasil menahan serangan pertamanya. Gimana? Nggak bisa menghindarinya sekarang. Xiao Han melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Changi. Chu Hao berkata, oh tidak, bos nggak bisa menanganinya. Feng Er berkata, jangan khawatir, kau terlalu meremehkan Master Chang. Pergilah ke neraka. Dia menyerang ke arah Changi. Kita lihat ya di sini skill dari si Xiao Han. Tangannya menyala-nyala dan akan menyerang ke arah Changi. Dalam hati Xiao Chongtian, bocah itu begitu saja menerima teknik pukulan Qishang dari keluarga Xiaoku. Aku khawatir seluruh lengannya akan hancur. BTW Qishang itu adalah 7 sama dengan 7 merusak atau kerusakan atau luka. Kurang lebih seperti itu. Changi menerimanya dengan tangannya. Tapi yang hancur bukan tangan Changi, tapi malah tangan Xiao Han. Dan dengan cepat si kakek langsung menahannya. Dalam hati Xiao Chongtian, bagaimana bisa seluruh tulang lengannya hancur? Padahal baru aja pukulan bocah itu tidak terlihat ada auranya. Bukan aku yang melukainya, tapi dia melukai dirinya sendiri. Aku menyebutnya meminjam kekuatan dengan kekuatan. Kakeknya membalas, berani kau menghancurkan tulang lengan Xiao Erku. Hari ini aku akan mengambil hidupmu. Tetua Xiao berkata, itu transformasi kekuatan internal, aura yang sangat menakutkan. Itu adalah teknik ahli tahap Chongshi. Di sini kita lihat ya, auranya itu berbentuk macan atau harimau. Astaga, kekuatannya sangat kuat. Cepatlah menjauh. Dalam hati orang ini, Tetua Xiao mungkin ya, ternyata seperti ini kekuatan ahli tahap Chongshi. Dan dengan cepat, si Chongtian muncul di belakang Changi. Bocah, kecepatanmu sedikit lambat. Dan dia berhasil menyerang Changi. Hah? Oh tidak, Master Chang terkena pukulan. Apakah ini ahli tahap Chongshi termuda yang diremorkan? Feng Er bertanya, kakek, apa yang harus kita lakukan? Tetua Xiao menjawab, tunggulah, Master Chang tidak akan kalah dengan sekali pukul. Seperti kau meremehkanku. Ini adalah pertama kalinya aku berdarah ketika aku kembali ke dunia ini. Chu Hao berkata, lihat, itu bos, dia baik-baik aja. Bocah, ternyata kau mampu bertahan terhadap pukulanku. Kalau gitu, aku akan mengambil hidupmu hari ini. Dan di sini kekuatan dari dalam terpancar sampai keluar ya. Dan di sini Changi berhasil menahan serangan dari Chongshi. Seperti rumor itu benar. Di usia muda seperti itu, dia telah melangkah ke tahap Chongshi. Tambah diduga, hari ini aku bisa melihat pertarungan antara dua ahli tahap Chongshi. Dan di sini si Chongtian, dia auranya harimau. Sedangkan Changi, dia auranya seperti burung. Dan kali ini mereka berdua beradu serangan. Dan ternyata yang terpukul mundur adalah Xiao Chongtian. Dalam hati Xiao Chongtian, kekuatannya setingkat lebih tinggi dariku. Bagaimana bisa? Changi berkata, "Cih, kau hanyalah ahli tahap Chongshi setengah langkah. Aku akan membiarkan kau melihat apa teknik ahli tahap Chongshi yang sebenarnya." Transformasi kekuatan internal itu dilepaskan untuk menyerang musuh. Changi pun melancarkan serangannya ke arah Chongtian. Dan di sini Chongtian terluka. Kakek, Feng Er berkata, kakek, Master Chang menang lagi. Dalam hati Tetua Xiao, tampaknya Master Chang benar-benar pilihan yang tepat. Changi berkata, tampaknya keluarga Xiao nggak perlu terus ada di kota Yunle. Changi, berhentilah bersikap sombong. Keluarga Xiao kami tidak akan takut padamu. Terus tiba-tiba, si Xiao Han ditampar. Diam, berhentilah bersikap tidak sopan terhadap Master Chang. Master Chang, sebelumnya kami memiliki mata tapi tidak melihat. Akibatnya kami telah menyinggung Anda. Dalam hati Xiao Chongtian, anak ini sangat menakutkan. Dia memasuki tingkat awal tahap Chongshi di usia muda. Latar belakangnya pastilah tidak sederhana. Jika keluarga Xiaoku terus menyinggungnya, aku takut dia akan marah dan akan membawa bencana kepada keluargaku. Xiao Chongtian melanjutkan, jika Anda melepaskan keluarga Xiao kami, aku, Xiao Chongtian, bersedia mendukung Anda sebagai pemimpin. Apakah aku membutuhkan lawan yang sudah kalah untuk mendukungku? Tetua Xiao berkata, keluarga Xiaoku sangat mendukung Master Chang untuk menjadi pemimpin pavilion bela diri kuno kota Yunle. Ye Hongshuang menambahkan, pavilion bela diri Hongshuangku dalam bahaya beberapa hari yang lalu dan dibantu oleh Tuan Chang. Kami mempercayai kekuatan dan kepribadian Master Chang, dan kami bersedia mendukung Master Chang sebagai pemimpin. Changi berkata, jika ada yang punya pendapat atau ingin menantangku, silahkan maju sini.
menjadi pemimpin di usia muda, mengalahkan Xiao Chongtian, ahli tahap Chongxi di usia yang begitu muda. Masa depannya tidak terbatas. Kami semua bersedia mendukung Master Chang sebagai pemimpin kota Yunle. Sangat bagus. Jadi kita nggak perlu khawatir Cio akan menghasut sesuatu. Izinkan aku mengumumkan satu hal lagi. Bagaimanapun, aku masih terlalu muda. Aku banyak dibantu oleh tetua Xia. Jadi aku mempromosikan Xia Kuoxiong sebagai wakil pemimpin. Semua hal besar dan kecil di aliansi, tetua Xia bisa mengambil keputusan denganku. Mengikuti perintah pemimpin. Dalam hati Xiao Chongtian tambah diduga, bocah ini sudah begitu bergengsi di kota Yunle. Xiao Chongtian berkata, "Selamat kepada pimpinan Chang. Pada hari yang penuh kegembiraan ini, aku mohon Master Chang untuk melepaskan keluarga Xiao kami. Di masa depan, keluarga Xiao pasti akan mematuhi pimpinan Chang." Changi merespon, "Apakah kamu memintaku untuk menarik kembali apa yang aku katakan?" Enggak, pemimpin Chang, aku tidak bermaksud begitu." Dalam hati Xiao Chongtian, tampaknya keluarga Xiaoku tidak bisa lolos tanpa mengorbankan sesuatu. Xiao Chongtian berkata, "Pemimpin Chang, jika Anda melepaskan keluarga Xiaoku hari ini, aku bersedia memberitahu pemimpin Chang rahasiaku selama bertahun-tahun, yang dapat dengan cepat menerobos ke tahap Master Tashi, ke tahap Chongxi setengah langkah." Xiao Han berkata, kakek nggak bisa mengatakannya. Itu adalah rahasia keluarga Xiao kita untuk berdiri di kota Yunle." Mari kita dengarkan. Tempat yang diberkati adalah tempat berkumpulnya banyak energi spiritual. Kau, pergi dan siapkan dokter. Baik. Xiao Han bertanya, kakek tidak benar-benar akan... Kakek membalas, diam, aku udah berjanji. Tetua Xiao berkata, Master Chang, aku khawatir ada sesuatu yang mencurigakan. Xiao Chongtian ini tidak dapat dipercaya. Xiao Chongtian berkata, Master Chang, bagaimana? Aku telah memerintahkan bawahanku untuk mempersiapkan helikopter. Tadi dokter mungkin buat Xiao Han mungkin ya. Nah sekarang helikopter. Selama Master Chang setuju untuk melepaskan keluarga Xiao, kita akan segera pergi ke tempat itu. Well, itu tergantung pada apakah yang disebut tempat yang diberkatimu itu dapat memuaskanku atau tidak. Tentu saja. Dan akhirnya setengah jam kemudian mereka pun jalan. Hanya sejauh ini helikopter bisa membawa kita. Xiao Chongtian melanjutkan, perairan di daerah ini memiliki medan magnet yang terganggu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Tapi aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menyiapkan speedboat. Dan begitu kita menyeberangi perairan ini, kita akan mencapai tempat yang diberkati. Dalam hati Changi, sepertinya Xiao Chongtian tidak berbohong. Dan akhirnya pakai speedboat mereka pun pergi. Tempat ini memang penuh dengan energi spiritual. Tetua Xia bertanya, kenapa semakin berkabut saat kita maju? Chongtian menjawab, ini adalah hal yang normal di sini. Ada banyak kelembaban di daerah ini, ditambah suhu rendah sekarang. Terus pas lagi jalan pakai speedboat, tiba-tiba Chongtian lompat dari speedboatnya. Tidak, Xiao Chongtian melompat ke air untuk melarikan diri. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!